Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu berjumpa lagi bersama saya Fiorena Jeratno dalam program kita di pagi hari ini. Program Bincang Kampus edisi Jumat 6 Februari 2026. Dan tentunya hari ini Tribun Timur juga sudah kedatangan 3 narasumber yang akan membagikan informasi yang tentunya juga dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Kota Makassar ataupun juga di seluruh Indonesia. Bahkan kali ini narasumber kita jauh-jauh datang dari Malaysia nih Tribuners. Tentu kita hari ini sudah mengemas perbincangan kita dengan tajuk Toward Reputable International, di mana kita tahu bahwa di era globalisasi bahwa pendidikan perguruan tinggi juga dituntut untuk terus bagaimana melakukan pembaruan, inovasi, baik itu dari segi kurikulum mungkin ataupun juga inovasi penelitian ataupun juga kolaborasi antar negara. Maka dari itu hadir dah hari ini 3 narasumber yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya bagaimana persiapan dari UNISMO, Universitas Muhammadiyah Makassar, yang hadir bersama kita di hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Sahrul Akmal bin Damin selaku lecturer UTHM atau University Tun Hussein on Malaysia yang merupakan universitas negeri terkemuka di Malaysia yang didirikan tahun 2000. Lalu hadir juga Dr. Edi Jusriyadi SEMM selaku dekan FEB Unismu Makassar. Juga hadir bersama kita di pagi hari ini Ibu Salka Soraya SEMM selaku Sekretaris Prodi Manajemen FEB Unismu Makassar. Kita sapa ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Iya, Ibu Yaya sendiri kita sapanya Ibu Yaya di samping Vio. Wah, yang paling cantik juga di antara kami bertiga nih ya. Ibu Yaya bagaimana kabar dan juga mungkin boleh sapa-sapa Tribuners dulu. Ada kata-kata semangat pagi hari ini mungkin. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat pagi. Perkenalkan saya Salha Soraya dari program studi manajemen. Alhamdulillah saya saat ini diamanahkan menjabat sebagai sekretaris jurusan program studi manajemen. Jadi bagi Tribuners yang ingin bergabung bersama kami, insya Allah di Prodi Manajemen bisa ketemu kami nanti di sana. Terima kasih. Baik. Ya, dan tentunya dilanjutkan juga dengan yang jauh-jauh datang dari Malaysia. Iya, silakan Pak Sahrul. Terima kasih Ibu Fio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Zahrul Akmal bin Haji Damin daripada Universiti Tun Hussein on Malaysia ataupun dipanggil sebagai UTHM. Saya datang ke sini mewakili daripada Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah. InsyaAllah kami telah bekerjasama dengan beberapa rakan strategik daripada Indonesia dan akan mencari kerjasama yang lebih signifikan lagi dalam konteks mengantarabangsakan hubungan di antara kedua-dua belah pihak bagi manfaat secara bersama. Terima kasih. Amin. Terima kasih juga. Thank you so much for your intention for coming here, ya, Mr. Sahrul. Asik, Mister ya. Oke, kabar baik pastinya ya. Dan tentunya sudah ada beberapa agenda yang diikuti di Makassar hari ini. Ini adalah pertama kalinya Pak Sahrul untuk bisa kemudian on cam di Kota Makassar, Indonesia ya. Benar. Oke, jadi bagaimana kesannya? Kesannya, Alhamdulillah ini juga pertama kali saya hadir di Kota Makassar. Jadi banyak perkara yang saya belajar daripada budaya dan juga cara kerja. Tidak jauh sebenarnya dengan di Malaysia kerana kita ini sebenarnya satu alam Nusantara. Jadi dia punya budaya dan juga rupa bahasa saya rasa hampir mirip dengan Malaysia juga. Bagaimana dengan kulinernya? Dengan kuliner saya dihidangkan dengan pelbagai juadah kuliner dan semalam saya sempat ke Malino. Ya, dan saya mencuba teh tempatan di sana. Dan juga berkesempatan untuk makan di coto serigala semalam paru basah serigala. Iya, di sana. Alhamdulillah, sedap.
Sukses, okey, sedap. Suka banget ya. Suka, alhamdulillah. Alhamdulillah cocok rasanya. Jadi bisa tinggal lama-lama di Makassar nih Pak Dekan ya. Kalau Pak Dekan sendiri ini kali kesekian berjumpa dengan Pak Dekan dan hari ini kemudian membawa tamu juga bersama dengan Sekprodi. Tentu suatu kebanggaan juga bisa kemudian berjumpa lagi dengan Pak Dekan. Pak Dekan pasti ini kabarnya hari ini tetap semangat dan juga selalu sehat Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mungkin hari ini yang tentu juga ingin disampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana sih persiapan kerjasama. Apakah sudah melakukan tanda tangan MOU dengan UTHM atau seperti apa Pak Dekan? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tribun News dan Ibu Fiona, Pak Dr. Sahrul, Ibu Salka. Jadi untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Tribun ini sudah ada kerjasama. Insya Allah nanti akan terus kita lanjutkan. Amin. Dan tentunya ini adalah kegiatan ketiga untuk podcast yang kita lakukan. Pada hari ini kita membawa mitra kita dari Universitas Tun Hussein on Malaysia yang untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah kedua kalinya. Cuma Pak Dr. Sarul ini baru pertama. kali. Jadi tentunya kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini senantiasa berupaya mendukung apa yang menjadi visi rektor untuk menjadikan Unismu ini sebagai kampus riset dan memiliki reputasi internasional. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan itu melalui kerjasama. Kita sudah ada 23 kerjasama internasional. Kemudian untuk khusus UTHM ini itu sudah banyak kegiatan kita lakukan. Yang pertama itu ada penulisan buku bersama. Ya, jadi saya dengan Dr. Fadila. Jadi Dr. Fadila ini yang pertama datang di Unismu, itu ada 2 buku yang kita hasilkan. Kemudian nanti akan dijelaskan oleh Ibu Sekretaris Prodi. Ada 5 mahasiswa kami itu kuliah di UTHM. Ya, semester genap. Ya, ada 5 orang. Kemudian kegiatan yang lain, insya Allah nanti bulan Juli ada sekitar lebih 30 orang mahasiswa dan dosen itu akan berkegiatan di UTHM untuk kegiatan mendukung reputable internasional ini. Reputable internasional. Saya kira itu dulu sepengantar. Baik. Berarti ini kan ada beberapa indikator yang harus dicapai dari Pak Dekan, kemudian juga tentu berkolaborasi juga dengan stakeholder lainnya gitu ya. Ada satu kemudian disebut dengan rencana induk pengembangan atau RIP. Nah, ini ada memenuhi apa saja syarat-syarat untuk kemudian disebut rencana induk pengembangan? Ya, baik. Jadi tentunya RIP ini atau rencana induk pengembangan itu adalah turunan dari visi kita. Jadi visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada 4 karakteristik. Yang pertama Islami, jadi kita ada pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Ini menjadi value khusus untuk perguruan tinggi Muhammadiyah dan Asia. Kemudian kedua, karakteristik visi fakultas yang kedua unggul. Nah, ini terimplementasi dari prodi kita, ya, alhamdulillah semua sudah terakreditasi unggul. Ya, saya kira ini pilihan yang tepat untuk masyarakat Kota Makassar maupun di luar Kota Makassar untuk memilih Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian yang ketiga adalah berjiwa wirausaha. Ya, kita juga ada membentuk unit inkubator bisnis. Dan insya Allah nanti akan mendampingi mahasiswa maupun masyarakat khususnya dalam hal bagaimana memperoleh sertifikasi halal untuk produknya. Dan terakhir itu adalah berdaya saing global. Nah, inilah yang kemudian fokus kami di periode kami ini adalah bagaimana fokus mempersiapkan diri menuju reputasi internasional. Nah, dari visi ini kemudian kita menyusun rencana induk pengembangan. Itu pada tahun 2000 kita mulai start 2021 sampai 2024 itu adalah reputasi internasional. Ini sudah kita capai dengan adanya akreditasi unggul. Kemudian di periode kami ini sebagai dekan itu di 2025 sampai 2029 itu menuju reputasi internasional. Nah, sehingga kita harapkan dekan berikutnya 2029 2032 itu sudah meraih reputasi internasional. Jadi kami fokusnya sekarang adalah mempersiapkan
reputasi internasional untuk generasi pemimpin atau dekan berikutnya. Oke. Tapi kita doakan Pak Edi bisa jadi dekan lagi, Pak. Amin, Ya. Amin ya. Berapa periode pun supaya tetap berlanjut juga nih apa yang kemudian sudah dicanangkan gitu. Oke. Baik, tentunya ada tadi beberapa indikator yang disebutkan sebagai rencana induk pengembangan dan salah satunya juga bagaimana kemudian bermitra dengan UTHM. Nah, kemudian dari Pak Sahrul mungkin boleh bantu kita untuk memperjelas nih bagaimana sebenarnya bentuk transformasi UTHM untuk atau juga dalam mendukung program internasionalisasi kampus atau perguruan tinggi. Okey, baik Ibu. So dalam konteks UTHM adalah sebuah universiti di Malaysia yang dimiliki oleh kerajaan. Okey. Jadi UTHM berorientasikan kepada kejuruteraan dan juga teknologi. Sungguh pun demikian, ilmu-ilmu yang lain juga turut ada di dalam UTHM. Dalam konteks ini, UTHM sangat mendukung kepada hasrat daripada Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dan juga hasrat visi dan misi daripada Universiti UTHM sendiri. Dalam konteks ini, untuk menuju ke arah international, kita ada beberapa pendekatan. Antaranya adalah pendekatan pembangunan program, pembangunan program akademik. Dalam konteks ini, insya-Allah kami akan cuba untuk mendapatkan kerjasama pelbagai pihak untuk menambahkan kehadiran pelajar antarabangsa di UTHM. Okey, jadi kehadiran pelajar antarabangsa ini dibuat dengan pelbagai strategi. Antaranya adalah dengan mewar-warkan maklumat UTHM kepada pihak di luar negara. Selain daripada itu, ada pihak yang boleh berperanan sebagai ejen untuk mencari pelajar daripada negara luar untuk masuk belajar di UTHM. Dan selain itu, pelajar sendiri boleh memperkenalkan kepada pelajar lain untuk membawa masuk dan ada insentif yang akan diberikan kepada pelajar yang membawa masuk pelajar lain di peringkat antarabangsa. Jadi dalam konteks ini, selain daripada perkara berkenaan untuk menggalakkan pengantarabangsa, kami juga menggalakkan penyeliaan bersama. Penyeliaan utamanya adalah daripada UTHM, sementara penyeliaan bersama akan dilantik daripada negara-negara yang hadir. Maksudnya daripada mana calon pelajar itu hadir. Dan untuk memperkasakan program akademik, kita juga melantik profesor pelawat ataupun bahasa Inggerisnya visiting professor daripada mana-mana universiti, mana-mana institusi daripada dalam negara dan juga luar negara bagi memperkukuhkan program akademik. Yang itu di peringkat yang pertama. Sebenarnya ada lagi beberapa peringkat yang seterusnya. Kalau kita lihat, kita mengembangkan jalinan kerjasama di antara universiti dalam negara dan juga universiti luar negara. Dan jalinan kerjasama ini diikat dengan menandatangani MOU, MOA dan juga LOI. Jadi dalam konteks ini, kita boleh nampak bahawa kerjasama-kerjasama ini dirancang dengan baik. Misalnya, kami berterima kasih dengan pihak Universitas Muhammadiyah Makassar kerana bekerjasama dengan UTHM dengan menjalankan beberapa program sepanjang bermula daripada 1 Februari sehingga esok, iaitu 7 Februari. Jadi kita ada menjalankan riset, 6 riset yang telah dijalankan dan insya-Allah ada lagi 2 riset akan dijalankan selepas ini dan pastinya kita bekerjasama dengan Fakulti Ekonomi dan Bisnes, yang itu 6 riset dan 2 riset lagi akan bekerjasama dengan Fakulti Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik. Dalam MOU dan juga MOA ataupun LOI turut ditekankan tentang community engagement. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kami untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman kepada pihak komuniti setempat agar ilmu itu dapat diserapi di peringkat masyarakat. Okey, selain daripada itu juga kita membuat lecture series
perkongsian ilmu dan juga pengalaman antara dosen-dosen di UNISMO dan juga dosen daripada UTHM. Itu kita laksanakan beberapa hari sebelum ini. Dan sebenarnya banyak lagi aktiviti-aktiviti yang telah kita jayakan sehingga pada hari ini. Saya kira setakat itu terlebih dahulu, nanti saya akan tambah. Oke, saya langsung tanyakan juga Pak Sahrul bahwa tentunya ada beberapa riset tadi yang sudah dijalankan. Total ada 6 untuk Fakultas Ekonomi Bisnis gitu ya. Dari ke-6 ini yang kemudian paling berkesan bagi Pak Sahrul? Oke, yang paling berkesan kalau kita lihat semua sekali berkesan. Baik. Oke, sebab pihak UNISMO telah hadir ke Malaysia pada tahun lepas iaitu pada tahun 2025 dan kalau kita lihat kita telah turun ke lapangan penyelidikan untuk melakukan kutipan data sehingga pada Disember 2025 dan pagi ini tim saya telah dipecahkan kepada 3 tim untuk melakukan perbincangan lanjutan mengenai riset yang telah dilaksanakan dan untuk melihat apakah perkembangan dari segi aspek penulisan. Dalam konteks ini, kita lihat bahawa hasil ataupun output yang diharapkan, kita dapat berkongsikan bersama dapatan dan juga memberikan beberapa cadangan. Okey, dan perkara ini boleh akan dijayakan menerusi penulisan artikel jurnal yang berindeks Scopus yang kita akan lancarkan untuk ke-6 riset yang kita laksanakan. Oke. Jadi kalau disuruh memilih, tidak bisa dipilih yang paling berkesan. Karena semuanya berkesan. Semua berkesan, tetapi yang paling rapat dengan saya ada satu riset yang mana apabila dosen-dosen UNISMO datang ke UTHM, kami membawa ke lapangan. Okey, ke lapangan kami berjumpa dengan pihak sekolah, kami berjumpa dengan pihak pelajar, menjayakan riset berkenaan dan juga melakukan community engagement bersama pelajar-pelajar sekolah berkenaan. Dan pada keesokannya pergi ke sekolah yang lain dan kemudian kita bawa merasakan naik kereta api laju yang sampai di Keluang pada ketika itu dan kita rasakan pengalaman sedemikian kerana kita baru ada mengadakan perkhidmatan kereta api laju di Malaysia. Jadi bukan dari sisi akademik saja ya ini kerjasamanya, tapi bahkan merasakan pengalaman langsung di Malaysia seperti apa begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Sahrul. Langsung dilanjutkan juga oleh Ibu Yaya, mungkin dari segi kesiapan manajemen atau prodi manajemen dari FEB UNISMO sendiri itu untuk menuju internasionalisasi atau bagaimana mendapatkan reputasi internasional. Sampai saat ini apa yang sudah dilakukan? Tentunya tadi ada riset dan sebagainya, ataupun juga apa yang akan dilakukan ke depannya beberapa bulan ke depan mungkin. Oke, terima kasih Mbak Vio. Jadi alhamdulillah kami di program studi manajemen senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan segala sesuatu itu yang bersifat global. Ya, jadi salah satunya mungkin melalui riset kolaborasi, jadi menggandeng dosen-dosen dari luar negeri untuk sama-sama melakukan penelitian. Terus kita juga melaksanakan yang namanya International Community Service, ya PKM, pengabdian kepada masyarakat. Itu alhamdulillah terakhir kami kemarin melakukan di Mesir di akhir tahun kemarin dan insya Allah tahun ini juga akan kami laksanakan. Mudah-mudahan tidak ada halangan di negara yang berbeda. Untuk kegiatan kemahasiswaan sendiri, alhamdulillah kita juga senantiasa memberi dukungan kepada mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen untuk senantiasa mengikuti kompetisi, baik itu nasional maupun internasional. Dan alhamdulillah baru-baru ini adik-adik kami yang ada di prodi itu meraih penghargaan kategori silver pada ajang International Design Innovation. Itu dilaksanakan di Thailand. Jadi ada 3 mahasiswa kami yang meraih kategori penghargaan di sana. Terus kami juga di prodi itu menerima mahasiswa asing. Ya, saat ini ada mahasiswa dari Thailand yang kuliah di prodi manajemen itu sudah masuk 6 semester. Kami juga yang disinggung tadi sama Pak Dekan, kami mengirim mahasiswa 5 mahasiswa program studi manajemen untuk berkuliah di FPTP UTHM. Jadi mereka akan mendapatkan atmosfer pendidikan yang berbeda di sana. Tentunya
setelah balik mereka akan menjadi agent of change untuk teman-temannya, bisa memotivasi mereka untuk bisa berdaya saing unggul. Jadi itu mungkin ada juga kegiatan KKP internasional yang tiap tahun diadakan di berbagai negara. Ya, saat ini tahun lalu kita laksanakan di Malaysia, Thailand. Alhamdulillah tahun ini juga sudah direncanakan untuk berkunjung ke 3 negara, mungkin di Singapura juga termasuk. KKN juga ada adik-adik kami yang melaksanakan KKN di pesantren Ulul di Thailand. Itu ada 1 orang dari mahasiswa manajemen juga. Jadi secara internasionalisasi, baik itu dari Tridharma, kegiatan akademik, itu semua sudah kita laksanakan. Ya, di samping menunjang dari kurikulum, prasarana, dan tentunya pelayanan dan yang baik mungkin dari prodi manajemen. Oke, berarti untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan Bu Yaya, ini menjadi pertanyaan juga bagi Tribuners pastinya ya. Ketika mahasiswa atau calon mahasiswa nanti memiliki keinginan gitu ya, memiliki keinginan atau juga harapan untuk bisa seperti dengan mahasiswa lainnya yang sudah dikirim ke Malaysia, kemudian mengikuti kompetisi juga ada. Nah, ini syarat-syaratnya atau prasyaratnya yang harus mereka penuhi seperti apa sebenarnya? Ya, baik. Jadi adik-adik yang mengikuti program ini adalah mereka yang sudah menempuh 3 semester. Jadi mereka akan berkuliah 1 semester di sana, di semester genap. Jadi masuk semester 4. Untuk syaratnya sendiri sebenarnya dari segi administrasi itu mereka harus tidak pernah cuti, tidak pernah cuti kuliah, terus IPK-nya itu di atas 3,5. Dan paling tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris dasar. Ya, jadi itu mungkin. Berarti syarat-syaratnya mungkin cukup basic gitu ya, apalagi tadi dari segi kehadiran tidak pernah alfa, kemudian nilainya 3,5. Iya, IPK-nya itu minimal 3,5. Oke, lalu tadi tidak pastinya bisa bilingual lah. Iya, ada bisa beberapa bahasa. Nah, menjadi pertanyaan lagi untuk Pak Dekan, tentunya kalau tadi mahasiswanya mungkin ada syarat-syarat tersendiri yang mereka harus penuhi ketika ingin keluar atau belajar di luar. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian juga kesiapan dari para SDM yang ada di Unismu itu sendiri. Dalam hal ini dosen-dosennya Pak Dekan. Mungkin kesiapan dari dosen FEB dalam menghadapi tuntutan global. Baik itu dari segi riset, publikasi, ataupun juga tadi pengajaran bilingual. Silakan Pak Dekan. Ya baik, jadi tentunya di Fakultas Ekonomi itu sudah mempersiapkan rencana strategis atau Renstra yang kemudian kita tuangkan dalam bentuk program kerja. Bagaimana mempersiapkan dosen-dosen kita ini memiliki daya saing internasional. Betul. Nah, untuk di pembelajaran, insya Allah nanti kita akan gagas juga dengan mitra kita luar negeri untuk tim teaching mata kuliah. Ini sementara kita diskusikan kemarin dengan UCHM itu tentang modul kewirausahaan. Kemudian kami juga sementara jalan ini dengan Politeknik Besut Malaysia untuk modul kewirausahaan. Kemudian perbincangan kita kemarin juga tawarkan nanti ada penguji atau publikasi nanti khususnya mahasiswa kami yang 5 orang ini ke Malaysia itu dalam hal tugas akhir kita harapkan nanti ada dari pihak UTHM dengan dosen Unismu untuk persiapan riset. Nah, kemudian untuk riset sendiri upaya-upaya yang telah kami lakukan, yang pertama itu kami persiapkan kemampuan bahasa dosen kita ya melalui Ibu Maharida sebagai ketua LKUI yang mengurusi urusan internasional itu masih dosen-dosen kami dipersiapkan ke sana. Kemudian dalam hal daya saing riset dan publikasi kami juga adakan workshop penulisan artikel untuk jurnal bereputasi internasional. Demikian pula PKM. Nah, untuk PKM ini alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang terakhir yang kita lakukan dengan kehadiran dari UCM itu ada PKM internasional yang kita laksanakan di pimpinan cabang Muhammadiyah Limbung. Itu sangat luar biasa respon masyarakat di sana. Nah, tentunya ini perlu kita persiapkan karena visi ini tidak akan bisa
kita capai kalau tidak ada kesiapan SDM. Betul. Dan tentunya mahasiswa kita ini alhamdulillah sudah punya prestasi yang luar biasa, ya harus dibarengi dengan kemampuan SDM dosen kita. Betul. Ya. Jadi maksudnya ada pelatihan Ada tadi pelatihan. juga yang diberikan, lalu ada juga mungkin tadi dikirim para dosen lecture dikirim ke UTHM juga untuk bisa bagaimana meresapi apa yang harus dilakukan atau juga ilmu-ilmu seperti apa yang bisa ditransferkan juga kepada mahasiswa. Oke, baik. Berarti selanjutnya negara atau mungkin kawasan mana nih yang kemudian paling menjadi prioritas dari Pak Dekan untuk bisa mendukung juga internasionalisasi FEB Unismu? Ya, untuk saat ini ya Intex untuk kita implementasi itu di Malaysia, Thailand, kemudian Kamboja. Untuk itu di periode saya. Oke. Ini kita fokus, tapi nanti kita akan coba menyeberang ke Eropa. Baik. Berarti sampai saat ini masih di kawasan Asia dulu, Ya, Pak ya? Asia. Kedepannya kita doakan bisa 1 tahun 2 tahun ke depan langsung ke Eropa nih, Pak. Iya. Iya, kabarnya juga ada kemudian agenda untuk ke Jepang ya, Pak? Nanti di bulan 6 dan 7. Iya. Yaitu seperti apa agenda yang akan dilakukan di bulan 6 dan 7, Pak? Jadi untuk bulan 6 dan 7 ini sesuai dengan program universitas, itu memang kita prioritaskan untuk kegiatan-kegiatan internasionalisasi. Nah, untuk persiapan ke Jepang ini kita akan mempersiapkan dosen dan mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan. Untuk mahasiswa akan kita ikutkan dalam kompetisi-kompetisi seperti business plan. Ya, kemudian untuk dosen sendiri itu untuk terlibat dalam kegiatan seminar, visiting lecture. Kemudian dosen-dosen yang memang sudah memenuhi syarat untuk GB guru besar itu kita akan dorong untuk kegiatan visiting profesor dan kegiatan-kegiatan akademik lain yang menunjang tentunya apa yang menjadi visi daripada fakultas kita. Berarti sudah ada roadmap-nya ya, Pak? Setiap bulan tuh kegiatannya apa saja? Karena bahkan di bulan Februari ini saja banyak agenda termasuk kedatangan dari UTHM ya? Ya, kita sudah membuat milestone kegiatan setiap tahun apa-apa yang harus kita lakukan. Itulah nanti kita akan evaluasi bagaimana tingkat ketercapaiannya. Berarti kegiatan di Unismu tidak pernah sepi ya? Selalu banyak agenda, Pak ya? Oke, baik, setiap hari. Baik, kita ke Pak Sahrul langsung lagi juga, dan soal bagaimana tadi ada mahasiswa datang dari Unismu, kemudian belajar di UTHM. Tentunya kan ada pengelolaan yang dilakukan nih dalam menjaga multicultural yang ada di sana gitu ya. Bagaimana kemudian cara belajarnya atau pendekatan seperti apa yang dilakukan atau yang diberikan, atau mungkin juga tantangannya dari segi apa nih? Mungkin boleh Pak Sahrul sampaikan? Oke, terima kasih atas soalannya. Dalam konteks mobility pelajar ini, biasanya kita lakukan sama ada dengan berkredit ataupun tidak berkredit. So dalam konteks ini pelajar akan belajar di universiti dengan merasai pengalaman sebenar. Jadi kita bawakan beberapa pendekatan, antaranya pendekatan pembelajaran berasaskan industri, pembelajaran berasaskan pengalaman, dan kita ada juga pembelajaran yang di dalam kelas, secara fizikal. Malahan kita juga kadang-kala akan belajar menerusi pembelajaran secara atas talian. Jadi dengan mengadakan kaedah-kaedah pembelajaran seperti ini, kita akan mendedahkan para pelajar, termasuklah pelajar antarabangsa yang datang ke Malaysia dengan realiti pembelajaran sebenar, dan juga kita menyiapkan para pelajar itu dengan keperluan industri yang sebenar. Dan tidak mustahil perkara ini kita boleh sempurnakan, kita boleh capai. Dan kalau kita lihat dalam konteks ini, dari segi bahasa saya rasa tidak ada masalah. Saya tadi di awalnya menyatakan bahawa Malaysia dan Indonesia adalah satu alam Nusantara. Kita memiliki banyak persamaan dari segi aspek bahasa, budaya, makanan dan sebagainya, dan saya tidak kira ia menjadi satu halangan untuk para pelajar daripada Indonesia yang hadir ke Malaysia kelak nanti. Jadi cuma dalam konteks pemakanan mungkin mereka akan didedahkan dengan makanan-makanan sesuai dengan budaya Malaysia.
Jadi sebegitu saya di sini, kita lihat kami didedahkan dengan makanan-makanan tempatan. Saya rasa begitu juga dengan pelajar daripada UNISMO yang akan datang ke Malaysia. Saya rasa tidak ada banyak cabaran yang akan dihadapi oleh para pelajar. Sebaliknya mereka, kami akan janjikan mereka akan enjoy belajar di UTHM dengan pengalaman yang sebenar, insya-Allah dipermudahkan. Dan selain daripada pembelajaran yang berdasarkan di dalam kampus, sebenarnya yang lebih utamanya adalah pembelajaran dari segi aspek kebudayaan sebenar. Okey, di Malaysia kita mempunyai pelbagai latar belakang budaya, ada Melayu, Cina, India dan orang asal daripada Sabah dan Sarawak. Jadi dengan ini, pendedahan ini akan memberikan satu kelebihan kepada para pelajar yang datang ke Malaysia untuk belajar. Pastinya ia akan meningkatkan kemahiran insaniah kepada pelajar, ataupun we call it as a generic skills. Jadi macam mana nak menyelesaikan satu-satu masalah. Jadi dia perlu belajar macam mana nak bekerjasama dalam kumpulan, juga mereka perlu belajar. Selain daripada itu, mereka perlu belajar berfikiran kritis dan juga kreatif pada masa yang sama untuk menyesuaikan keadaan yang ada di sana. Saya rasa dia punya jurangnya tidak begitu besar. Jadi dalam hal ini saya menjangkakan pelajar-pelajar Indonesia akan bergembira di sana, insya-Allah. Ya. Karena tadi juga pendekatan yang dilakukan bagaimana juga tentu ditemani gitu ya, atau juga dibersamai juga, didampingi, benar. Ya, benar. Oke, jadi kalau dari UTHM sendiri, program internasionalisasi apa yang paling berdampak? Apakah dari student exchange-nya, atau mobility-nya, atau joint research-nya? Okey, dalam konteks hubungan antarabangsa di UTHM, kita ada 22 kerjasama di antara negara luar. Okey, dalam konteks ini, program yang memberi dampak yang besar adalah pastinya dalam konteks program akademik. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, pembelajaran daripada pelajar antarabangsa ke Malaysia. Okey, so yang itu berdampak. Dan untuk para dosen, sebenarnya dalam konteks ini research secara bersama memberi dampak yang sangat besar, kerana selain daripada melaksanakan research berkenaan, kita berkolaborasi dalam aspek-aspek yang lain juga. Dan dapatan daripada research ini kita akan kongsikan dalam pelbagai bentuk. Tadi Pak Dekan ada menyatakan tentang penulisan buku secara bersama. Sebenarnya dari aspek research ini akan terhasil bahagian penerbitan. Bahagian penerbitan ini lazimnya ada pelbagai sudut, seperti book chapter, book, lepas tu article journal, dan article journal itu ada pelbagai indeksnya, ada MySite daripada Malaysia, Sinta daripada Indonesia, and then Scopus, dan paling tinggi WOS, Web of Science. Jadi dalam konteks ini, ilmu ini, pengalaman ini akan dikongsikan bersama, bukan sahaja di antara Malaysia dan Indonesia, Indonesia dan Malaysia, malahan kita akan kongsi bersama di peringkat dunia. Jadi dalam hal ini, ilmu ini akan lebih berkembang untuk diperbincangkan. Itu aspek research. Dan aspek daripada cabang research itu, kita juga ada membuat kerjasama dari aspek inovasi. Inovasi, pertandingan inovasi. Tadi Ibu ada menyebut tentang inovasi di Thailand, di Malaysia juga, di UTHM juga kita ada buat pertandingan inovasi yang melibatkan kerjasama antara negara-negara yang luar. Dan insya-Allah pada bulan September ini, 2 hingga 3 September, kami akan melaksanakan persidangan antarabangsa kelestarian insan kali ke-9. Jadi kami di UTHM mengundang semua rakan kerjasama di Indonesia dan negara-negara yang lain bekerjasama dalam menjayakan persidangan ini yang akan dilaksanakan di Johor Bahru.
Jadi dalam konteks ini kita ada rakan kerjasama untuk menjayakan persidangan ini. Sebelum ini saya pernah menjadi pengurusi persidangan berkenaan 2 kali, dan kita ada kerjasama untuk persidangan ini daripada Indonesia yang paling rapat, yang paling ramai menghantar partisipan. Selain daripada Indonesia, kita ada daripada Thailand. Filipina, daripada Brunei, daripada Arab, dan pada kali ini specialnya kita akan bawa kerjasama daripada Australia juga. So yang itu untuk menjayakan. Jadi sila hadir sama untuk menjayakan persidangan antarabangsa ini. Jadi aktiviti research ini selain daripada aktiviti program sangat penting, dan tidak kurang pentingnya adalah aktiviti mobility daripada pelajar. Jadi kita menerima pelajar daripada negara luar, dan juga kita menghantarkan pelajar juga daripada Malaysia ke negara lain juga, bagi membolehkan mereka mempelajari ilmu-ilmu yang terkini berhubung dalam satu-satu bidang. Selain daripada itu, mereka boleh belajar tentang ilmu kehidupan, bagaimana menguruskan kehidupan selain daripada belajar di universiti, di dalam kampus. Jadi perkara ini sangat penting untuk mematangkan pemikiran pelajar-pelajar bagi menghadapi dunia sebenar alam pekerjaan. Betul. Ya, betul. Itu. Jadi sebenarnya visi misinya juga tetap sama, bagaimana mempersiapkan para mahasiswa lulusan nanti untuk bisa bagaimana ya bergelut di dunia pekerjaan gitu ya. Apalagi di persaingan global semakin hari semakin dekat dengan kita gitu ya. Apalagi dengan adanya digitalisasi. Jadi makanya harus ada inovasi-inovasi yang juga diperlombakan begitu ya, Pak. Betul. Oke. Baik. Tadi ada disebutkan persidangan itu yang akan dilaksanakan dan juga melibatkan beberapa negara. Itu di bulan berapa, Pak? Okey, kami akan mengadakan persidangan berkenaan pada tanggal 2 hingga 3 September 2026 bertempat di Johor Bahru. Johor Bahru. Ya. Okay. InsyaAllah nanti kami akan mengirimkan informasinya di sini. Oke, baik. Nanti kita tunggu dan juga update juga mungkin melalui dari teman-teman Unismu, Pak ya. Oke, baik. Dan dilanjutkan mungkin oleh Ibu Yaya. Terima kasih Pak Sarul dan juga Ibu Yaya. Kalau tadi bagaimana teman-teman kita, adik-adik mahasiswa dari Unismu ini bisa kemudian belajar di UTHM. Sebaliknya, bagaimana kemudian strategi dari Prodi Manajemen mungkin khususnya yang ada di FEB Unismu ini untuk menarik mahasiswa asing untuk bisa belajar ke Prodi Manajemen FEB Unismu? Oke. Baik, terima kasih Mbak Vio. Jadi kalau untuk menarik mahasiswa asing, sebenarnya kalau dari pihak Prodi itu kami tunggu dari turunan dari institusi. Jadi dari lembaga LKUI ya yang mengadakan program untuk penarikan mahasiswa asing. Jadi kami di Prodi tinggal menerima data dari mahasiswa asing yang mendaftar di beberapa prodi. Jadi untuk tahun ini memang belum ada, tapi yang berjalan saat ini itu yang dari Thailand. Dari Thailand. Ya, itu program dari semester 6. Sudah semester 6. Ya, program yang diturunkan dari LKUI. Oke, berarti berdasarkan keputusan dari pusat institusi, gitu ya, institusi. Oke, baik. Kalau dari teman-teman yang sudah dikirimkan dan belajar sedang menempuh pelajaran di UTHM ini sudah semester? Ya, ini dia masuk semester genap. Semester genap. Oke. Ya, mereka akan berangkat tanggal 8 Maret. 8 Maret ini sampai dengan kurang lebih 5 bulan di sana. 5 bulan. Oke. Nantinya ketika balik tentu harapan besarnya seperti apa yang dititipkan kepada mereka? Iya, harapan besarnya kami titip ke adik-adik bahwa tolong belajar dengan baik di sana, atmosfer pendidikannya, dan bawa yang baik-baik pulang untuk kalian menjadi agen perubahan untuk teman-temannya, memotivasi teman-temannya untuk bisa juga berdaya saing global. Di sana mereka akan bertemu dengan berbagai macam karakter budaya. Ya, di sana juga kita tahu bahwa ada mahasiswa dari India, dari Cina. Ya, itu juga banyak di sana. Jadi mudah-mudahan adik-adik ini yang pergi ke sana bisa membawa berita yang baik, bisa membawa semangat yang baru untuk teman-temannya nanti. Semoga kedepannya bukan hanya 5 lagi yang dikirim, bisa 10 mungkin atau 15. Kami harapannya seperti itu. Oke. Baik, nantinya di tanggal 8 Maret 2026 mereka akan berangkat. Dan apakah sudah ada agenda langsung kuliah atau seperti apa?
Iya, jadi sesampainya mereka di sana tentunya akan beradaptasi dulu dengan pihak manajemen dari UTHM. Mungkin setelah after itu akan ada perkuliahan karena memang sudah Maret itu sudah mau masuk perkuliahan semester 4. Iya. Oke, semester 4 untuk semester genap. Semester genap. Oke, baik. Ya. Kalau dari Pak Dekan sendiri, bagaimana kesan-kesannya bisa mengirimkan mungkin hampir setiap tahun nih teman-teman pelajar, baik itu untuk mengikuti lomba, kemudian menjadi student exchange, kemudian juga tadi ada joint research lah dengan pihak-pihak kampus dari luar negeri. Itu kesan-kesannya menjadi dekan dan akan berlanjut di periode selanjutnya, kita doakan Pak. Seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah Fakultas Ekonomi ini merupakan fakultas yang pertama sejak berdirinya Unismo yang mengirimkan mahasiswa untuk kuliah 1 semester di luar negeri, Pak, ya? Luar negeri, khususnya UTHM. Tentunya ini adalah menjadi kebahagiaan kami juga semua di fakultas, karena alhamdulillah ekonomi bisa memberikan kontribusi dalam rangka pencapaian visi rektor, bagaimana Unismo ini bisa menjadi perguruan tinggi yang memiliki daya saing internasional. Kemudian alhamdulillah tentunya kerjasama saya dengan Ibu Maharida itu saya awali ketika saya menjadi ketua program studi S2 Magister Manajemen di Pasca Sarjana. Itu kita awali dari kedatangan mahasiswa Uzbekistan. Kemudian setelah saya jadi dekan, alhamdulillah berlanjut lagi dan sangat luar biasa. Jadi saya ini Mbak Pio baru sekitar 7 bulan dekan, tapi kegiatan-kegiatan internasional sangat banyak. International Guest Lecture itu sudah seri ke-13, ya, artinya sudah ada 13 orang dari perguruan tinggi luar negeri yang masuk. Kemudian kerjasama dalam hal penulisan buku juga, ya, baru pertama kali juga kita lakukan seperti itu, sehingga tentunya ini saya berharap bahwa periode ini fokus saya adalah tadi bagaimana mempersiapkan ekonomi ini menuju akreditasi internasional, ya, memiliki reputasi internasional, dan saya titipkan ke generasi berikutnya agar supaya ini dijaga dan apa menjadi rencana induk kita itu dicapai pada periode kepemimpinan berikutnya. Berarti sebuah sejarah Pak ya. Ini baru pertama kali, kemudian di masa kepemimpinan Pak Edi, kemudian baru 7 bulan menjabat sudah bisa kemudian mendatangkan berbagai kerjasama, program-program yang tentunya untuk internasionalisasi perguruan tinggi Unismo Makassar itu sendiri. Harapan kedepannya Pak, mungkin pesan-pesan untuk seluruh sivitas akademika untuk terus mendukung apa yang sudah dicita-citakan oleh Unismo sejak lama, seperti apa yang ingin dititipkan Pak? Silakan. Jadi untuk pemeriksa Tribun dan Pak Dr. Sul, harapan saya sebagai dekan untuk periode ini, tentunya untuk masyarakat, jadikan Unismo sebagai universitas yang kucari, ya, dan jadikan Fakultas Ekonomi sebagai fakultas pilihan. Ya, kenapa demikian? Karena kami punya keunggulan-keunggulan. Ya, salah satu dari aspek SDM kita, dosen kita itu ada 103, kita punya dosen, alhamdulillah semua punya kegiatan-kegiatan level internasional, punya sertifikasi. Kemudian dari sisi sarana dan prasarana, semua kelas kita itu mulai lantai 7, 8, dan 9 itu sudah standar internasional. Nah, sehingga ini mahasiswa menjadi daya tarik. Nah, kemudian dari sisi kegiatan-kegiatan akademik, khususnya untuk calon mahasiswa, bahwa bukan hanya dibekali dengan pengalaman lokal, nasional, bahkan kita mempersiapkan untuk pengalaman-pengalaman internasional. Setiap tahun kita mengirim mahasiswa ya paling sedikit 20 orang untuk beraktivitas di luar negeri. Ya, ini akan terus kita lakukan. Sehingga kepada masyarakat, khususnya Kota Makassar, dan saya titipkan juga Pak Dr. Sul, agar supaya nanti ada juga mahasiswa dari UTHM yang nanti kuliah di Unismo Makassar. Karena kami punya banyak keunggulan-keunggulan. Nah, saya kira demikian. Terima kasih.
Terima kasih banyak Pak Dekan atas closing statement-nya. Dilanjutkan oleh Pak Sahrul, mungkin for your closing statement untuk edisi hari ini seperti apa harapannya, baik untuk Unismu Makassar ataupun juga para Tribuners yang menyaksikan kita, ataupun juga untuk para mahasiswa di UTHM, Pak. Oke, terima kasih Mbak. So dalam konteks kesimpulan ini, saya mewakili daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia mengundang semua untuk bekerjasama dengan UTHM. Dan selain daripada itu juga mengundang calon-calon pelajar S1, S2 maupun S3 untuk hadir bersama. Untuk belajar mencari menimba ilmu di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jadi dalam konteks menyambut pandangan daripada Pak Dekan, so insya-Allah kami akan bekerjasama dengan lebih aktif dan agresif untuk menjayakan beberapa perkara seperti yang telah kita rancang bersama, iaitu researchnya, community engagementnya, penerbitannya dan pelbagai aktiviti-aktiviti yang lain yang memberi dampak yang besar bukan sahaja kepada kedua-dua belah pihak tetapi di peringkat antarabangsa, kerana saya yakin dan percaya bahawa usaha ini akan turut dicari, diamati oleh pihak negara-negara yang lain, iaitu negara luar. Dan khusus kepada para pelajar daripada Fakulti Ekonomi Bisnes Universitas Muhammadiyah Makassar, selamat datang ke Universiti Tun Hussein On Malaysia pada tanggal bulan Mac ini. So sehingga 5 bulan ya. 5 bulan, so akan bukan saja belajar tetapi akan mempelajari budaya tempatan, sehingga mereka akan merayakan sambutan Hari Raya Aidilfitri di sana pastinya. Right, jadi dalam konteks ini mari kita bekerjasama untuk mengangkat ataupun menduniakan dunia akademik kita. Betul. Kerana kedua-dua universitas ini fokusnya adalah sama, bidangannya adalah sama, iaitu pendidikan. InsyaAllah kami akan memberikan kerjasama yang rapat dan harapnya hubungan dua hala antara kedua-dua buah negara, di antara kedua-dua buah universiti ini tidak akan terputus insya-Allah. Dan kami enjoy dalam memberikan seminar, memberikan lecture series. Kami juga enjoy memberikan community engagement. So banyak aktiviti yang telah dilaksanakan dan banyak perkongsian yang telah dilaksanakan, misalnya penanaman rozal di sekolah, untuk menjana pendapatan, misalnya penggunaan tenaga solar bagi penanaman kelapa pandan, dan juga good governance dalam konteks para petani, terutamanya dalam mereka yang mengusahakan penanaman padi. InsyaAllah kerjasama-kerjasama seperti research, penerbitan, community engagement ini akan berlangsung antara kedua-dua buah universiti. Dan saya juga mengirimkan salam rakan-rakan yang hadir daripada pihak UTHM, terutamanya daripada Fakulti Pengurusan dan Teknologi Perniagaan pada hari ini, kerana saya percaya dan yakin bahawa fakulti ini yang membuat jambatan di antara Fakulti Ekonomi dan Bisnes di Unismu ini, insya-Allah. Oke, terima kasih Alright untuk closing statement-nya. Bagaimana juga mendoakan kerjasama yang sudah terjalin bisa terus melenggang jauh lebih lama lagi ke depannya. Dan juga bertambah juga untuk mahasiswa yang dikirim dan akan dikirim juga dari UTHM ya Pak? Betul, Baik, kita tunggu juga Pak kedatangan dari mahasiswa dari UTHM ya. Nanti mungkin kita berkesempatan untuk podcast juga, siapa tahu bisa sharing-sharing pengalaman juga Pak ya. Oke, ditutup oleh Bu Yaya, mungkin harapan untuk para mahasiswa nih ke depannya. Oke, baik. Untuk Tribuners, adik-adik calon mahasiswa yang saat ini masih bingung untuk menentukan pilihan. Jadi insya Allah kami di program studi manajemen sesuai visi kami ya, menjadi program studi manajemen
bisnis yang unggul di berdaya saing global dan berlandaskan nilai Islam. Mudah-mudahan adik-adik calon mahasiswa yang ada di manapun berada bisa berkesempatan bergabung dengan kami. Insya Allah di kampus kami adalah universitas yang dicari, ya, yang intinya nanti akan membawa kalian untuk bisa menjadi SDM yang unggul dan berdaya saing global. Dan terima kasih juga ke pihak UTHM yang telah menerima mahasiswa dari program studi manajemen untuk program International Credit Transfer 1 semester. Mudah-mudahan ke depannya Pak bisa lebih banyak lagi mahasiswa kami yang diterima, dan bukan hanya dari manajemen, karena kami di Fakultas Ekonomi itu ada 5 prodi, ya, ekonomi pembangunan, ekonomi Islam, D3 perpajakan dan akuntansi. Mudah-mudahan semua bisa prodi berpartisipasi dalam international credit transfer nanti. Amin. Ya, terima kasih. Dicatat Pak Sarul. Ya, ada tambahan sedikit. Selain daripada fakulti pengurusan dan juga teknologi perniagaan, kami di Universiti Tun Hussein On Malaysia di peringkat awal tadi saya ada menyatakan kami berorientasikan kepada kejuruteraan dan juga teknologi. Benar. Oleh kerana itu, kami ada juga fakulti-fakulti yang lain, misalnya fakulti elektrik dan elektronik, fakulti kejuruteraan mekanikal dan pembuatan, fakulti kejuruteraan awam dan juga alam bina. Selain daripada itu, kita ada juga fakulti seperti yang saya sebutkan tadi, pengurusan dan teknologi perniagaan. Kita ada fakulti sains komputer dan teknologi maklumat, dan kita ada juga fakulti applied science and technology. Untuk pengetahuan semua, kita ada 2 kampus yang beroperasi pada hari ini. Main campus adalah di Parit Raja, Batu Pahat, Johor, dan juga kalau kita lihat satu lagi kampus adalah di kampus Pagoh. Dan insya-Allah kita dalam proses satu lagi mengadakan kampus sudah 90% siap, dan satu-satunya universiti di Malaysia akan mempunyai landasan kapal terbang. So itu, dan kita juga turut memfokuskan kepada rail ataupun kereta api. So datanglah beramai-ramai ke UTHM untuk menyambung pengajian sama ada di S1, S2 maupun S3. Ya, itu je. Total ada 3 kampus Pak ya? InsyaAllah segera akan ada 3 kampus. Wah, oke Pak. Ya. Saya menunggu ini undangan Pak untuk ke sana Pak ya. Ya, boleh. Untuk bisa diliput kepada Tribuners Boleh, Pak. boleh, Iya, boleh. baik. Terima kasih banyak Pak Edi, Pak Sarul, dan juga Ya. Bu Yaya atas kesempatan dan juga informasi-informasi yang sudah diberikan hari ini. Ya. Saya doakan bersama kita bisa berjumpa lagi Pak. Insyaallah. Untuk bisa Amin. berdiskusi apa yang kemudian menjadi program kedepannya, kemudian apa yang sudah menjadi output dari kerjasama ini, ataupun juga nanti informasi-informasi lainnya yang tentunya juga kita harus beritakan kepada seluruh Tribuners. Sekali lagi terima kasih banyak. Catatan nanti Tribun harus diundang. Betul, Pak ya. Dalam hal ini harus view, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Sehat, sukses selalu juga buat Ibu dan juga Bapak ya. Salam untuk seluruh rekan-rekan Civitas Akademika. Kita sebutnya di Indonesia Civitas Akademika ya. Kalau di Malaysia sebutnya apa Pak? Sama juga rakan akademik. Rekan akademik. Oke, Pak, untuk seluruh rekan akademik yang ada di UTHM Pak ya. Oke, sehat sukses selalu. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini menyaksikan program Bincang Kampus. Dari pembahasan atau juga apa yang sudah kita diskusikan hari ini, bahwa kita tahu internasionalisasi ini perlu waktu yang panjang. Tentunya tadi 7 bulan lamanya sudah ada hasil, tapi kita masih menunggu hasil yang sebenarnya. Tentunya ini dilandaskan dari komitmen, kemudian juga pemahaman yang sama, ataupun juga visi misi yang sama, yang tentunya dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak elemen yang tentunya terlibat di dalam ataupun juga di luar kampus. Untuk itu, saya Fiorena Jaretno mewakili ketiga narasumber dan juga tim pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi Pak ya.